Hai, Ibu. Victoria, putri manisku. Kamu dan Arif menjalankan perusahaan renovasi yang benar-benar berkembang pesat. Kamu benar-benar hebat dan kamu membuatku bangga. Apa? Ibu, jangan bilang begitu. Sayang, ibu perlu memberitahumu sesuatu. Budi sedang dekat dengan seseorang. Apa? Budi punya pacar? Aku akan punya kakak ipar. Ya, tapi keluarganya bersikeras dia membeli rumah sebelum mereka bertunangan. Mereka sudah memilih rumah tapak di perumahan Panorama Agung, jadi kamu satu-satunya yang bisa membantu. Luangkan waktu untuk mengamankannya untuk Budi. Ibu, pernikahan Budi itu penting, tapi sebuah villa harganya sangat mahal. Aku sedang di lokasi proyek memeriksa buku keuangan. Aku akan bicara dengan Arif nanti dan kabari Ibu. Itu tadi tentang apa? Kenapa kamu tidak membiarkanku bilang ya? Kamu berencana memberikan Budi rumah? Apalagi yang bisa kulakukan? Dia satu-satunya kakakku. Pernikahan itu hal besar. Aku mampu membantu. Victoria, kamu sudah mendukung keluargamu bertahun-tahun, tapi yang mereka lakukan hanya merayumu. Kamu harus lebih berhati-hati. Kenapa kamu membicarakan ini lagi? Itu ibuku sendiri dan kakakku sendiri. Kita keluarga. Apa kamu tidak mengerti itu? Apa kamu berpikir semua orang di keluargaku itu serakah dan penuh perhitungan? Bukan itu maksudku. Cukup. Aku selesai berdebat soal ini. Dan aku tidak mau mendengar kata buruk lagi tentang keluargaku. Bukan itu maksudku. Aku takut kamu akan terus memberi dan pada akhirnya kamu tersakiti. Aku tidak butuh kamu mengkhawatirkanku. Aku tahu cara menghadapi keluargaku. Berhentilah bersikap berat sebelah terhadap mereka. Kamu cuma pelit. Lihat ini dulu. 10 juta dolar, itu jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan semua aset perusahaan dan arus kas digabungkan, kita tidak bisa menutup lubang sebesar itu. Rumah tapak yang Budi inginkan membutuhkan uang muka beberapa ratus ribu dolar dan lebih dari 2 juta dolar jika dibayar lunas, jadi aku benar-benar tidak pelit, kita hanya tidak mampu membelinya sekarang. Ini masalah besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin kamu khawatir, dan aku sudah menyuruh orang memeriksa catatan konstruksi dan dokumen inspeksi serta serah terima. Jika pada akhirnya kita dinyatakan bertanggung jawab penuh, perusahaan akan langsung bangkrut dan dilikuidasi, dan kita akan dibebani utang pribadi yang besar. Kamu selama ini menanggungnya sendiri. Pasti melelahkan. Apa kita masih bisa membalikkan keadaan? Jika kita bangkrut dan terlilit utang, semua yang telah kita bangun akan hilang. Aku sudah bekerja sama dengan orang-orang untuk menyelesaikannya. Masih ada harapan. Kamu seharusnya mengunjungi keluargamu dan memberitahu ibumu dan Budi. Lihat bagaimana reaksi mereka. Kenapa kamu masih mengatakan itu? Aku tidak percaya mereka akan setega itu. Baiklah, aku akan menemui mereka dan membuktikan kepadamu seberapa besar artiku bagi mereka. Ibu, kamu bikin aku pusing. Kita cuma mau beli rumah. Victoria kaya banget, jadi pasti dia beliin buat aku. Terus kamu khawatirin apa? Kamu tahu apa? Victoria tadi mengelak di telepon. Dia bahkan bilang harus tanya ke Arif. Dia jelas nggak mau bayar. Dia sudah besar kepala. Dia nggak respek lagi sama kita berdua. Dia nggak akan berani, lagian uangnya harusnya buat aku, dan dia harus beli rumah itu suka nggak suka, atau aku bakal bikin keributan di kantornya dan menghancurkan bisnisnya. Meskipun kita mau bikin keributan, kita harus tunggu sampai dia benar-benar menolak. Kita minta dengan baik-baik dulu, sebelum bertindak keras. Aku sudah janji sama Rachel kita akan punya uang muka untuk kediaman puncak emas dalam 3 hari. Bayinya nggak akan nunggu selamanya. Ibu, Budi, aku perlu tahu apakah rumahnya sudah beres. Teman-temanku terus nanya soal tanggal pernikahan, dan aku nggak bisa terus menunda-nunda. Rachel, jangan khawatir. Victoria akan kasih kita jawaban besok, dan dia anak yang berbakti banget, sampai-sampai dia pasti bakal kasih kita uangnya. Tunggu beberapa hari lagi. Aku kasih kamu 3 hari lagi. Kalau aku nggak dapat rumahnya sampai saat itu, pernikahannya batal, dan aku nggak akan mempertahankan bayinya. Kalian berdua bisa tunggu saja, sampai seluruh keluarga menertawakan kalian. Rachel, jangan bercanda soal bayinya, jangan khawatir, kamu bakal dapat rumah itu. Rachel, tenang, aku di sini, dan aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Arif, oh, Arif, tunggu saja. Kamu akan menelan kata-katamu sendiri. Kalau ibu tahu apa yang sedang kami alami, ibu pasti akan membantu kita. Aku anak kesayangan ibu. Masa ibu tidak membantuku?
Kalau ibu melihatku seperti ini, ibu pasti sangat sedih. Mungkin ibu langsung memberiku uang. Victoria, anak manis ibu. Apa kabar? Ada keperluan apa pulang hari ini? Ibu, aku sedang mengalami masa-masa sulit. Victoria, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Ibu, perusahaanku akan bangkrut. Bangkrut? Tidak mungkin. Ibu, Tadi aku minta kamu belikan Budi villa, dan sekarang, kamu tiba-tiba bangkrut? Itu tidak mungkin kebetulan. Victoria, sebenarnya terjadi apa? Ceritakan semuanya. Ibu, perusahaan renovasi kami terlibat sengketa pada proyek besar. Klien mengajukan tuntutan tanpa dasar sebesar 10 juta dolar sebagai ganti rugi. Kamu bilang apa? 10 juta dolar sebagai ganti rugi, dan perusahaannya akan bangkrut? Bagaimana bisa? Bukankah barusan kamu bilang bisnis sedang maju, pesat? Kamu tidak mau membelikan Budi rumah untuk pernikahannya, jadi kamu mengarang semua ini untuk menipuku, kan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana mungkin aku berbohong pada ibu tentang hal sepenting ini? Kalau perusahaan kami dinyatakan bertanggung jawab, kami akan bangkrut dan terkubur dalam utang. Ibu, aku bisa kehilangan segalanya kapan saja. Aku sudah kehabisan pilihan. Jadi aku pulang untuk meminta. Apakah ibu bisa? Wah, lihat siapa yang kembali, adikku tersayang. Kenapa kamu tidak menelepon dulu supaya aku bisa menjemputmu? Jadi, apa kamu pulang membawa kabar baik? Soal rumah pernikahanku, apa yang kamu dan Arif putuskan? Lupakan saja, perusahaannya sedang bermasalah. Dia harus membayar banyak uang, dan dia hampir bangkrut dan terlilit utang. Bangkrut dan terlilit utang? Bagaimana semuanya bisa hancur secepat ini? Apa yang dikatakan adikmu itu benar. Dia hampir tidak mampu bertahan. Dia tidak punya uang lagi untuk membantumu membeli rumah. Kukira kamu orang hebat, menjalankan perusahaan dan menghasilkan banyak uang. Jadi kamu pun bisa jatuh ke titik terendah. Budi, aku sedang kesulitan sekarang. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghiburku, tapi kenapa mengejekku seperti ini? Apa yang kamu ingin aku katakan? Saat kamu kaya dan sukses, aku memintamu membantuku membeli rumah. Tapi kamu terus mengabaikanku. Sekarang kamu bangkrut dan terlilit utang, dan sekarang kamu mengharapkanku merasa kasihan padamu, seolah-olah hidup memang begitu. Tepat. Sudah lama aku bilang untuk memberi Budi lebih banyak uang untuk rumah pernikahannya. Tapi kamu menolaknya mentah-mentah. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu sendiri sedang kesusahan. Dan tidak bisa membantu keluarga, sama sekali. Sudah lama kukatakan padamu bahwa Arif itu tidak bisa diandalkan dalam bisnis, dan cepat atau lambat, pasti akan ada yang salah, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat dirimu, tenggelam dalam utang bersamanya. Hari-hari sulit masih menantimu. Seberapa sulit pun keadaannya, dia tetap bekerja dengan jujur. Itu 100 kali lebih baik daripada kamu bermalas-malasan sepanjang hari dan numpang hidup pada ibu dan aku. Bahkan saat dia kesusahan, dia tetap bekerja keras. Itu jauh lebih baik daripada kamu yang bermalas-malasan dan numpang hidup sama ibu dan aku, 100 kali lipat. Kamu ngomong apa, Victoria? Ulangi. Cukup, berhenti bertengkar Budi. Adikmu juga lagi susah. Jadi, jangan ikut campur. Victoria, biar aku ngomong jujur. Perusahaanmu hampir bangkrut, kamu akan tenggelam dalam utang, tanpa bisa bangkit. Dan kalau kamu tetap sama Arif, kamu bakal seumur hidup bayar utang dan sengsara. Dengarkan nasihatku, dan ceraikan dia. Gak mungkin, aku gak akan pernah ninggalin dia saat dia lagi susah. Jangan buru-buru bilang tidak. Aku punya pilihan yang lebih baik buat kamu. Seorang teman baikku berbisnis bahan bangunan. Dia sudah bercerai dan masih lajang, dan dia kaya banget. Dia tinggal di rumah megah. Ceraikan Arif dan nikahi dia, dan hidupmu akan terjamin. Beneran? Bagus banget, Victoria. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Ini keterlaluan. Apa kau menjualku seperti barang? Apa maksudmu, barang dagangan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Pikirkan, jika kau tetap bersama Arif, kau akan menghabiskan sisa hidupmu membayar utang, tapi jika kau memilih Bapak Wijaya, kau bisa langsung menikmati hidup yang layak, kau juga bisa membantuku. Victoria, Budi benar. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting selain menikah dengan orang kaya. Arif tidak punya apa-apa sekarang. Masa depan macam apa yang bisa dia berikan padamu? Lagi pula, jika kau menceraikan Arif, utang perusahaan setelah bangkrut akan ditanggung olehnya sendirian, kau akan bebas dari utang. Bukankah itu bagus? Tepat, ceraikan dia sekarang, dan ambil kembali maharmu. Lalu nikahi Bapak Wijaya. Dia akan memberimu hadiah pernikahan yang besar lagi.
Dengan begitu, kau bisa membayar uang muka rumah Budi. Begitu aku menikahi istri yang cantik, dan kami punya anak, kau harus membantu merawat mereka sebagai bibi mereka. Mimpimu saja. Bahkan jika aku kelaparan, Aku tetap tidak akan menceraikan Arif. Dan aku pasti tidak akan menikahi Bapak Wijaya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Victoria, jangan keterlaluan, aku memperingatkanmu. Kamu akan bercerai hari ini, suka atau tidak. Ibu membelikan kalung ini untukmu. Sekarang kamu jatuh miskin. Kembalikan kalung itu ke ibu. ibu, apa ibu gila? Suamiku yang membelikan ini untukku. Hentikan omonganmu, tinggalkan semua barang berhargamu, atau kamu tidak akan pergi hari ini. Ibu, Budi, meski aku jatuh miskin, aku tetap putrimu dan adikmu. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Kalau kamu cerai dari Arif, ibu tetap menerimamu. Kalau tidak, ibu tidak punya tempat. Untuk anak tak tahu, diuntung sepertimu. Tepat, dulu saat kamu kaya, kamu mengabaikan kami. Sekarang kamu kembali miskin untuk menumpang mimpi. Baiklah, baiklah. Sekarang aku melihat sifat aslimu. Victoria, kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali. Dan ibu tidak akan mengakuimu sebagai anak lagi. Benar. Bahkan jika kamu mati di luar sana, jangan kembali kepada kami. Baiklah, kalau itu maumu, maka kita akan memutuskan semua hubungan mulai sekarang. Apakah dia benar-benar ibu kandungku? Dan apakah dia benar-benar saudara kandungku? Sayang, ada apa? Sayang, Jangan menangis, sayang. Lihat ke sana. Tidak apa-apa, sayang. Jangan menangis. Wajah cantikmu akan rusak. kapan kamu sampai di sini? Tidak lama setelah kamu masuk. Aku khawatir kamu diperlakukan buruk. Jadi, sekarang kamu percaya padaku? Mereka hanya sedang tidak berpikir jernih sekarang. Dan begitu mereka sadar, mereka akan menyesalinya. Setelah semua ini, kamu masih menyangkal? Itu benar, mereka hanya dibutakan oleh uang. Lagi pula, orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya? Baiklah, mari kita lakukan satu tes lagi. Tes seperti apa? Telepon ibuku dan katakan padanya perusahaan bangkrut, ceritakan semuanya, lalu lihat reaksinya. Oh, ayolah, ibumu kan cuma perempuan tua dari desa. Jadi reaksi apa yang mungkin dia tunjukkan selain memberi kita beberapa kata penghiburan? Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Aku ingin kamu tahu, bahwa di dunia ini masih ada sesuatu yang namanya cinta keluarga sejati. Baiklah, aku akan menelepon. Bagaimanapun hasilnya akan sama saja. Arif, apa yang membuatmu berpikir untuk meneleponku? Ibu, ini Victoria. Victoria, kamu sudah lama sekali tidak meneleponku. Bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini? Kapan kalian berdua pulang untuk menemuiku? Aku membuat acar kubis yang kamu suka. Aku bahkan memelihara beberapa ayam betina untuk kalian makan saat pulang nanti. Ibu, kami tidak baik-baik saja. Ada apa? Apa Arif memperlakukanmu dengan buruk? Katakan padaku. Akan kubilangi dia. Bukan, Ibu. Perusahaan kami bangkrut. Kami menjual mobil dan rumah untuk membayar utang. Sekarang kami tidak punya apa-apa, dan kami masih berutang banyak pada orang. Oh, sayang. Di saat seperti ini, kamu tidak perlu sungkan padaku. Kalian berdua di mana sekarang? Di kantor. Kalau begitu, cepatlah pulang. Aku akan menunggu kalian berdua di rumah. Nah, kan, apa yang ku bilang? Terus kenapa? Dia hanya menyuruh kita pulang. Dia tidak bilang akan membantu kita. Mungkin dia hanya ingin kita bekerja di ladang. Ayolah, ayo kita pulang sekarang. Berapa banyak uang yang dia punya? Paling banyak beberapa ribu dolar. Itu tidak seberapa. Ibuku mungkin tidak punya banyak, tapi dia menyayangi kita lebih dari siapapun. Bukankah itu mobil kakakku? Dia ngapain di sini? Aku nggak tahu,
Ayo kita lihat. Ibu Arif, bagaimana ibu bisa membesarkan anak laki-laki yang bisa membuat perusahaan yang baik menjadi bangkrut dan menyeret Victoria ikut jatuh? Tepat sekali. Aku tidak pernah ingin Victoria menikah dengan Arif sejak awal. Lihat apa yang terjadi, dia bangkrut karena Arif. Aku bilang, ini belum selesai. Anakmu harus menceraikan Victoria, atau seluruh hidup Victoria akan hancur. Benar sekali. Aku sudah menemukan orang lain untuk Victoria, seorang pengusaha besar yang kaya raya. Jika Victoria menikah dengannya, seluruh keluarga kita akan hidup mewah. Maaf, ini semua salah Arif, dan dia sudah membuat Victoria sangat menderita. Tetapi mereka saling mencintai dengan tulus. Jadi, bagaimana mungkin mereka bercerai? Cinta tidak ada gunanya jika tidak bisa menghidupi keluarga. Anakmu sekarang benar-benar bangkrut, dan dia hanya akan menderita bersamanya. Jadi aku bilang, pernikahan mereka berakhir hari ini. Mereka akan bercerai, mau suka atau tidak. Victoria, pas banget. Aku barusan bilang ke ibu mertuamu supaya Arif menceraikanmu. Apa kalian berdua tidak punya malu, datang ke sini dan bicara omong kosong? Bapak Wijaya masih menunggu. Katanya, begitu kamu bercerai, dia akan segera bertunangan denganmu. Demi kebaikanku? Kalau kalian peduli padaku, kalian tidak akan menendangku saat aku sedang terpuruk. Kalau kalian peduli, kalian tidak akan bersekongkol untuk mengambil harta bawaanku. Kalau kalian peduli, kalian tidak akan memaksaku menikahi pria yang bahkan tidak kukenal. Victoria, jangan tidak tahu berterima kasih. Kami sudah bekerja keras untuk membantumu, dan kamu bicara tentang kami seperti itu? Kalian menyebut itu membantu padahal kalian hanya melakukannya untuk diri kalian sendiri. Mencoba menikahkanku dengan Bapak Wijaya hanya demi uangnya, supaya aku membelikan kalian mobil dan rumah. Kamu kira sedang apa? Kamu kira sedang apa? Jangan berani memukul menantuku. Jangan ikut campur, nenek tua. Pergi dari sini. Ini rumahku. Victoria adalah menantuku. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukannya semena-mena. Sentuh dia, lihat apa yang terjadi. Ibu Arif, ini urusan keluarga kami. Itu bukan urusanmu. Tentu saja itu urusanku. Victoria menikah dengan anakku, dan itu menjadikannya bagian dari keluarga Tan. Menindasnya berarti menindas seluruh keluarga Tan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Anakmu bangkrut, dan kamu masih membelanya. Saat kalian semua kelaparan, lihat apakah kalian masih membelanya. Bahkan, kalau kami sampai kelaparan, kami tidak akan pernah membiarkan Victoria menderita. Sementara sebagian orang mau melakukan apapun demi uang, bahkan menjual anak perempuannya sendiri. Victoria, semua yang ada di sini adalah semua uang yang kusimpan selama bertahun-tahun. Totalnya $30.000. Dan kartu ini isinya $120.000. Semua uang yang kalian berdua berikan kepadaku selama bertahun-tahun. Aku menabung setiap sen. Ini, ambil. Ibu, jangan. Itu uang pensiun ibu. Aku tak bisa menerimanya. Dasar gadis polos. Lupakan saja pensiun ibu. Kalian berdua butuh bantuan sekarang. Kalau ibu tidak membantu kalian, siapa lagi? Tapi ibu, ini masih kurang jauh untuk melunasi utang kita. Aku tahu, ini cuma setetes di lautan. Dan gak akan banyak membantu. Tapi gak apa-apa. Kita selalu bisa cari uang lagi. Selama kalian semua aman dan tetap kompak, kalian bisa melewati apapun. Ibu, Arif, kamu tulang punggung keluarga ini. Kamu harus berjuang dan menghidupi keluarga ini. Aku percaya padamu. Kamu akan bangkit lagi. Kalaupun enggak apa-apa. Kita masih punya tanah sekitar 1/2 hektar di kampung. Aku masih bisa menanam sayur dan memelihara ayam. Ibu nggak akan kelaparan. Ibu, terima kasih. Oh, Ibu Arif, Ibu terlalu murah hati memberi dia uang sebanyak itu. Betul, Ibu Arif tahu yang benar, beda dengan orang yang gak rela ngeluarin uang. Balikin kotaknya. Balikin ke kamu. Uang ini buat bayar utangmu. Di aku juga aman kok. Betul, paling aman di Ibu. Lagi pula, Victoria, kamu kan sekarang punya uang, bukannya kamu harus beliin aku mobil sport? Kamu bilang apa? Bukankah sudah kubilang aku perlu beli rumah buat nikah? Sekarang kamu punya $150.000, pakai buat uang muka rumahku, sisanya bisa kamu cicil nanti. Betul.
Uang Rp150.000 itu bisa menutupi uang muka Budi. Kamu sudah terlilit utang banyak, tambah sedikit nggak masalah. Setelah Budi punya rumah, Setelah dia menikah, dia bisa bantu kamu. Kalian ini benar-benar nggak punya malu. Ini uang pensiun ibu. Kalian benar-benar mau pakai uang itu buat uang muka. Pensiun apa? Kita kan satu keluarga. Uangmu ya uangku, dan uang ibu mertuamu jadi milikmu. Jadi itu artinya jadi milikku. Mulai hari ini, aku, Victoria, dengan ini memutuskan semua hubungan dengan kalian. apa katamu Victoria? Ulangi sekali lagi. Aku bilang aku memutuskan semua hubungan denganmu. Kau bukan lagi ibuku, atau kakakku. Tidak akan ada apapun lagi di antara kita. Kau putuskan hubungan dengan kami? Victoria, jangan konyol, kau bangkrut dan tak punya uang. Siapa lagi yang akan menolongmu? Bahkan jika kau putuskan sekarang untuk memutuskan semua hubungan dengan kami, suatu hari kau akan menyesalinya. Menjali Muri. Itu kabar luar biasa. Terima kasih, kawan. Lain kali minum-minum aku yang bayar. Victoria, jangan gegabah. Ibu, aku tidak bertindak impulsif. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Keluarga macam apa mereka itu? Aku lebih baik tanpa mereka. Benarkah, sayang? Sekarang, silakan pergi. Ini rumah ibu mertuaku. Kau tidak diterima di sini. Suamimu sudah bangkrut. Dan sekarang, kau memutuskan keluargamu sendiri? Jangan menyesal nanti. Menyesal? Kenapa aku harus? Ini kenyataannya. Perusahaan kita tidak pernah bangkrut. Apa katamu? Perusahaannya tidak bangkrut? Tidak. Kau bilang kau menjual mobil dan rumahmu dan berutang banyak. Perusahaan kita memang mengalami beberapa masalah sebelumnya. Saat itu, aku benar-benar mengira semuanya sudah selesai. Tetapi perusahaan baru saja memberitahuku bahwa semuanya sudah diselesaikan. Aku tidak pernah menyangka saat aku jatuh ke titik terendah, kalian bereaksi seperti ini. Kalian bisa bilang Victoria dan aku sedang menguji kalian sedikit. Jika kalian mendukungnya sebagai keluarga, maka setelah perusahaan melewati ini, aku masih akan membelikan Budi sebuah Rolls Royce. Sayang sekali. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bukan hanya menolak membantuku, tapi kamu juga menendangku saat aku jatuh, ikut campur dalam pernikahanku, bahkan menghitung mas kawin untuk pernikahan keduaku sampai receh terakhir. Oh, Victoria, kami hanya bicara karena marah. Benar, kamu kan anakku sendiri. Pokoknya, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Apa kamu masih menganggapku cukup bodoh untuk percaya pada kebohonganmu? Keluar dari rumahku sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Syukurlah, aku senang kalian berdua selamat. Tadi aku khawatir setengah mati. Maaf sudah membuatmu khawatir, Ibu. Aku tidak seharusnya berbohong padamu. Kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan? Aku hanya senang kalian selamat. Victoria, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Victoria, aku juga salah. Aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu atau bersekongkol melawanmu. Jadilah orang yang lebih besar dan jangan menyimpan dendam. Jangan sentuh aku. Victoria, kita ini keluarga. Darah lebih kental dari air. Kamu tidak boleh setega itu. Tepat, kita keluarga. Apa yang kamu katakan tentang memutuskan hubungan hanyalah ucapan karena marah, itu tidak berlaku. Ucapan marah? Aku tidak bicara dalam keadaan marah. Setiap kata yang kuucapkan, sungguh-sungguh. Mulai hari ini, kita bukan lagi keluarga. Kalau begitu, belikan adikmu rumah. Dan aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kamu ingin aku membelikan dia rumah. Mimpi. Setelah semua yang kalian lakukan hari ini, lupakan soal rumah. Aku tidak akan memberi kalian 1 sen pun. Victoria, tunggu saja. Ini belum selesai. Mau apa kamu? Terima kasih, sayang, Kenapa berterima kasih padaku? karena membantuku menyadari siapa keluarga sejatiku. Ah, kamu? Sayang, bagaimana kalau kita bawa ibu ke kota? Pedesaan itu bagus, tapi terlalu jauh. Sulit bagi kita untuk merawatnya jika terjadi sesuatu. Ibu, dengar itu? Ya, aku dengar. Aku akan segera berkemas. Mereka pikir mereka siapa? Victoria yang tak tahu diuntung itu, dan Arif Sipung itu, beraninya mereka memperlakukan kita begini. Aku membesarkannya percuma. Sekarang dia sukses. Dia seolah-olah tidak kenal kita. Dia bahkan tidak mau membelikan kakaknya rumah pernikahan. Dia sangat tidak berperasaan. Semuanya berjalan sempurna, yang kubutuhkan cuma uang mukanya, dan aku bisa menikahi Rachel. Tapi sekarang, dia memutus semua hubungan hanya dengan satu kata, dan aku bahkan tidak bisa menikah. Tidak,
Kita tidak bisa membiarkan ini. Aku yang melahirkannya. Uangnya seharusnya jadi milik kita. Dia harus membelikanmu rumah pernikahan. Hei, Rachel, ada apa? Ada apa Budi? Bagaimana dengan rumah pernikahan kita? Bukankah kau bilang kakakmu pasti akan membayarnya? Sudah berapa lama? Begini, Rachel, tunggu sebentar lagi. Kakakku ada beberapa urusan, jadi dia belum bisa memberi uangnya. Tunggu, berapa lama lagi? Dengar, Bu Megasi, aku tidak mau membuang waktu untukmu. Aku memberimu 3 hari lagi. Jika kau belum mendapatkan rumahnya, saat itu, pernikahan dibatalkan. Kita selesai. Aku punya banyak pilihan di sekitarku, dan pelamar yang jauh lebih baik darimu. Jangan buang waktuku. Tidak, Rachel, kumohon, beri aku sedikit waktu lagi, aku akan mengurusnya. Kakakku sangat menyayangiku. Dia pasti akan membayar. Kalau dia benar-benar peduli, masa dia nggak bayarin DP kamu? Dia jelas nggak mau bantu kamu. Aku bilang sama kamu, untuk orang tak tahu diuntung seperti dia, kalau baik-baik nggak mempan, pakai cara keras. Bawa ibumu ke sana besok dan bikin keributan di kantornya, di depan semua stafnya. Dan klien, sebut dia anak durhaka, orang yang nggak tahu terima kasih, yang nggak peduli saudara laki-lakinya sendiri hidup atau mati. Dia punya perusahaan sekarang, jadi reputasi itu segalanya. Dia nggak mau ambil risiko kehilangan bisnisnya. Kamu bahkan nggak perlu banyak bicara. Dia bakal ngasih uangnya. Dan jangan cuma minta DP. Bikin dia beliin kamu villa langsung. Atau lanjutin terus sampai perusahaannya gulung tikar. Ya? Kenapa aku nggak kepikiran begitu? Rachel, kamu jenius, ayo kita lakukan. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kamu nggak dapat uangnya kali ini, kita selesai untuk selamanya. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi dengan bayi ini. Kalau kamu nggak bisa melakukannya, aku nggak punya pilihan lain selain aborsi. Jangan lakukan itu, Rachel. Aku janji. Aku bakal beresin besok, aku bakal beliin kamu villa gede. Kita nggak bisa biarin dia aborsi cucuku. Kalau begitu, kamu harus buru-buru. Aku dan bayi ini nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Aku tahu. Kamu nggak bakal nunggu lama. Biar aku bicara sama ibu, aku harus pergi. Ibu, besok, kita langsung pergi ke perusahaan Victoria untuk bikin keributan. Begitu kita bikin keributan, dia pasti takut. Dan bukan cuma villa, dia harus kasih apapun yang kita minta. Masuk. Halo, Bapak Arif dan Ibu Victoria. Ibu Victoria, ibumu dan kakakmu sudah datang. Mereka membuat keributan di luar. Semua orang di kantor menonton. Aku tahu mereka tidak akan menyerah semudah itu. Sayang, jangan marah. Bawa mereka masuk. Victoria, dasar anak durhaka. Kau kaya lalu mengingkari ibumu sendiri. Apakah kau tidak takut karma akan membalasmu? Benar, Victoria, belikan aku rumah untuk pernikahanku sekarang juga, atau kami akan membuat keributan di kantormu. Lihat sendiri. Sejak Victoria dan aku menikah, Victoria sudah memberi keluargamu Rp474.000. villa keluargamu, biaya hidupmu, biaya rumah sakitmu, semuanya dibayar Victoria. Tapi saat dia kesulitan, kalian mengusirnya, beraninya kau minta uang padanya sekarang? Kalau kalian berani cari masalah di sini lagi, semua uang yang kalian ambil dari Victoria selama ini, akan kuminta kembali setiap sennya. Beri aku 1 juta rupiah. 1 juta. Dan bahkan, jika aku mati di luar sana, aku tidak akan memintamu mengurusku. Ibu, sepanjang hidupku, ibu selalu memihak Budi. Aku tidak pernah mengeluh. Tapi kenapa ibu melakukan ini lagi? Victoria, kamu selalu dewasa dan penuh perhatian. Tolong bantu Budi. Ini terakhir kalinya. Aku akan berlutut di depanmu. Aku mohon padamu. Ayo kita bicarakan baik-baik. Ibu, sedang apa? Iya, Victoria. Itu cuma 1 juta rupiah. Itu bukan apa-apa bagimu, tolong aku. Ibu, Budi, kalian berdua. Aku bisa memberi kalian uang itu, tapi kalian harus setuju dengan satu syarat. Asal kamu memberi aku uang itu, apalagi satu syarat, aku setuju 8 atau 10. Betul. Beri kami 1 juta rupiah saja. Setelah kalian mendapatkan 1 juta rupiah itu, kalian berdua tidak boleh menghubungi Victoria lagi. Mulai sekarang, Victoria akan memutuskan semua hubungan dengan kalian. Baik. Setelah aku dapat uang itu, aku janji Victoria tidak akan pernah melihatku lagi. Benar. Setelah kamu memberi kami uang itu, kami tidak akan pernah kembali untuk mengganggu Victoria lagi. Baik, semua yang barusan kalian katakan, sudah kurekam, aku sudah transfer uang itu ke kalian. Kalau kalian berani melecehkan Victoria lagi, aku akan menelepon polisi dan menuntut kalian ke pengadilan. Kecuali kalian ingin masuk penjara,
Ambillah 1 juta rupiah itu dan hiduplah dengan tenang. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ini kartu bankmu, simpan baik-baik. Aku membagi 1 juta rupiah ke dalam 2 kartu. Aku menaruh 300.000 rupiah di investasi berisiko rendah untuk pensiun. Sedangkan 700.000 rupiah lainnya, aku akan menaruhnya di deposito. Berhentilah mencoba mengambil. Ibu, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rachel menekanku setiap hari, kesepakatan untuk pengembangan itu berakhir dalam 3 hari. Setelah itu, harganya naik 10%, tanpa uang muka, pernikahan batal. Kau tidak boleh menahannya dariku seperti ini. Apa yang harus kukatakan pada Rachel? Lalu, apa yang bisa kulakukan saat kita mengambil uang itu? Kita bersumpah di depan Victoria dan Arif. Kita tidak akan pernah meminta uang lagi padanya. Apakah salah menabung untuk pensiun? Ibu, begitu aku mendapatkan rumah itu, aku akan segera menikah. Aku akan mendapat pekerjaan tetap dan mapan. Tidak akan main-main lagi. Lagi pula, saat kau benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawatmu, apakah kau sungguh berpikir Victoria akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Kau sudah mengatakan itu selama 2 jam. Selalu Rachel ini, pernikahan itu. Aku tidak bohong padamu. Rachel marah padaku kemarin, dia akan pergi kalau aku tidak membeli rumah itu. Aku sudah kepala 3. Aku akhirnya menemukan seseorang yang mau mapan denganku. Baiklah, kau tetap anakku. Kalau sudah terpaksa, aku akan menelan gengsiku dan meminta bantuan pada Victoria. Baiklah, kau menang. Ambil 700.000 rupiah itu. Berikan 300.000 rupiah itu padaku. Tapi biar ku perjelas satu hal. Uang ini hanya untuk rumah dan mahar. Jangan sia-siakan. 1 sen pun. Terima kasih, Ibu. Aku janji hanya akan menggunakannya untuk itu. Begitu kita menuntaskan transaksi rumah, aku akan membawa Rachel pulang untuk menemuimu. Kamu memesan tempat makan pribadi yang mewah. Jangan bilang kamu sudah punya uang untuk rumah kita. Benar. Tapi saudara perempuanku hanya memberi ibu 1 juta rupiah, dan ibu memberikan 700.000 rupiah untuk rumah kita. Hanya 1 juta rupiah? Villa yang kita suka itu harganya lebih dari 1.400.000 rupiah. Nah, perusahaan saudara perempuanku sedang mengalami masa sulit. Dia hanya bisa menyisihkan 1 juta rupiah sekarang. Kita beli tempat dulu saja dan kita pakai seadanya. Begitu perusahaannya pulih, aku akan meminta lebih lagi padanya. Aku sudah berpikir, kita tidak perlu terus merepotkan saudara perempuanmu. Aku kenal seseorang di bidang properti yang bisa memberi kita harga khusus untuk villa itu yang kita lihat sebelumnya. Kalau kita beli sendiri, harganya lebih dari 1.400.000 rupiah, tapi lewat kenalanku, kita bisa mendapatkannya dengan harga sedikit di atas 800.000 rupiah. Kita bisa hemat 600.000 dolar. Rachel, hubungi kontakmu sekarang. Kenapa buru-buru? Ada aturan untuk transaksi orang dalam. Kamu harus bayar penuh. Lebih dari 800.000 di muka. Benar. Jadi transfer aku 700.000, lalu minta ibu kirim lagi 200.000, aku akan kirim semua ke kontakku supaya dia bisa mengajukan permohonan. Nanti pengembang akan memenuhi jatah orang dalam. Rachel, apa kamu bisa percaya kontak ini? Dia bekerja di kediaman Puncak Emas sebagai direktur penjualannya. Apa yang bisa dia tipu darimu? Lagi pula, kamu bisa dapat harga yang jauh lebih murah saat kamu membeli rumahnya. Dan semua uang yang kamu hemat tetap di kantongmu. Kalau kita bisa dapat diskon orang dalam, kita akan lakukan sesuai caramu. Setelah makan malam, aku akan transfer uangnya segera. Kamu yang urus kunjungan, kontrak, dan semuanya. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Pembayaran Alipay diterima. 700.000 dolar. Jangan lupa minta ibu kirim 200.000 lainnya. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan ibu saat sampai rumah. Itulah situasinya. Ibu, transfer lagi 200.000 rupiah untukku. Rachel dan aku akan beli rumahnya dulu dan urus sisanya nanti. Ini masih terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan. Rumah senilai lebih dari 1,4 juta dolar. Kok harganya bisa turun banyak sekali? Ibu, ayolah. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula Rachel akan menikah ke keluarga kita. Kenapa dia mau menyakiti kita? Transfer selesai.
Rachel, aku sudah mengirim 200.000 rupiah untukmu. Kapan kita bisa bertemu kontakmu untuk mengurus dokumennya? Aku akan menelponmu kalau waktunya tiba. Masih banyak dokumen yang harus diurus. Ini tidak bisa selesai dalam semalam. Bersabarlah. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu, oke? Tunggu saja. Aku bahkan cukup baik untuk meninggalkanmu 100.000 rupiah. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menghubungi Rachel? Oh, tidak. Ini buruk. Makan malam hampir siap. Mau buru-buru kemana? Ibu, makanlah duluan, jangan tunggu aku. Rachel. Rachel, buka pintunya. Kalau kamu berani menipuku, maka beranilah buka pintunya. Budi, bukankah saudara perempuanmu bilang dia pindah? Pindah? Iya. Dia pindah dengan pacarnya. Apa kamu tidak tahu? Tunggu, dia pindah dengan pacarnya, tapi aku ini pacarnya. Tunggu, kamu tidak tahu kalau setiap kali kamu tidak ada cowok ini yang pulang dengan Rachel setiap hari. Dan semua orang di gedung mengira dia pacarnya. Gimana hasilnya? Kamu ketemu Rachel? Urusan rumahnya sudah beres? Aku kena tipu, semua hilang. Rachel selama ini punya pacar yang tinggal bersamanya. Semua orang di gedung itu tahu, hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada 1 sen pun yang tersisa dari 900.000 rupiah itu. Dia bawa kabur semua uangnya. Uang 900.000 rupiah dari Victoria itu seharusnya membuat kita aman secara finansial. Tapi uang itu baru saja ada di tangan kita sebelum Rachel menipu kita habis-habisan. Aku sudah bilang dari awal bahwa rumah yang harganya 600.000 rupiah di bawah harga pasar itu terlalu mencurigakan dan menyuruhmu berhati-hati. Tapi kamu dengerin. Sekarang semuanya kacau, ini semua salahku? Semua salahku? Kalau kamu tetap pada pendirianmu dan tetap memegang kendali atas tabungan, apakah aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu buat dikasih ke penipu? Aku sudah berusaha mencegahmu, tapi kamu dibutakan nafsu dan percaya sama orang luar. Jadi, kamu memberikan seluruh kekayaan kita untuk sia-sia. Dan sekarang, kita harus bagaimana? Dan, gimana caranya kita bertahan hidup mulai sekarang? Aku salah apa sampai mengalami ini? 1 juta rupiah, kini tinggal 100.000. Ibu, berhentilah menangis. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menelepon polisi. Setidaknya kita masih punya 100.000 rupiah. Bahkan jika kita menelepon polisi, kita tidak akan mendapatkan kembali 900.000 rupiah dalam waktu dekat. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalian mencari siapa? Kami mencari Budi. Kalian mau apa dengannya? Kami di sini untuk menagih utang. Sejak kapan kamu mulai berutang pada orang? Budi, aku tahu kamu di dalam. Jangan sembunyi dari kami. Kamu bayar atau tidak? Beri kami jawaban. Budi, kalau kamu tidak membuka pintu ini, akan kupastikan semua orang di kota tahu apa yang engkau lakukan. Saat kamu meminjam uang kemana-mana, apa kamu tidak berpikir hari ini akan tiba? Dengan bunga yang menunggak, sekarang utangmu total 300.000 rupiah. Bayar sekarang. Kita hanya punya uang tunai 100.000 rupiah. Kita tidak mungkin bisa mengumpulkan sisa 200.000 rupiah. 2,
Berhenti, tolong berhenti merusak barang. Oh, Kalau begitu, serahkan 100 ribu rupiah itu sebagai pembayaran sebagian. Kamu punya 3 hari untuk membayar sisa 200 ribu rupiah. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkannya dalam 3 hari, kami tidak akan hanya merusak barang-barangmu lalu selesai. Kalau itu terjadi, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mengerti? Mengerti? Bos, jangan khawatir. Aku berjanji akan membayar 200 ribu rupiah dalam 3 hari. Sebaiknya begitu. Ayo. itu 200 ribu rupiah. Budi saja bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Mau dapat dari mana dia 200 ribu rupiah? Satu-satunya orang yang bisa menolong kita sekarang adalah putriku. Mungkin kita harus minta tolong pada Victoria. Ibu, aku sudah memikirkannya. Hanya Victoria yang bisa menolongku sekarang. Kami berjanji padanya kami akan mengambil 1 juta itu dan tidak akan mengganggunya lagi. Ibu, kita pinjam saja dari dia. Bukankah kita masih harus mengejar 900 ribu? Jadi, kamu mau minta 200 ribu dari dia sekarang, lalu setelah kita mendapatkan uangnya kembali, kita akan membayarnya kembali. Ya, tepat sekali, maksudku persis itu. Itu bisa, kita tidak akan mengambil uangnya dengan cuma-cuma, hanya meminjamnya darinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir kita sudah memperjelas semuanya terakhir kali. Victoria, kami datang hari ini karena kami sudah tidak punya pilihan lain. Dari 1 juta rupiah yang kamu berikan kepada kami tertipu 900 ribu. Kami hanya punya sisa 100 ribu. Ada keperluan mendadak, dan aku kekurangan 200 ribu. Kenapa masalah uangmu jadi urusanku? Pinjamkan kami 200 ribu untuk melewati ini. Kami sudah melaporkan penipuan itu, dan begitu polisi mendapatkan kembali seluruh 900 ribu, sampai sen terakhir, kami akan segera melunasi pokok dan bunganya. Kami hanya butuh itu untuk bertahan sementara. Kami tidak akan memanfaatkanmu. Kami sudah merekam semuanya di kantor itu. 1 juta rupiah itu adalah penyelesaian sekali untuk semua perselisihan dukungan. Kalian berdua secara pribadi berjanji untuk mengambil uang itu dan membiarkanku sendiri selamanya. Perjanjian tertulis tidak bisa dianggap omongan kosong. Dulu, kalian dengan senang hati mengambil uang itu dan pergi. Sekarang setelah uangnya hilang dan kalian terjerat utang, kalian berbalik dan berharap aku menolong kalian. Aku tidak punya kewajiban untuk menanggung akibat perbuatan kalian. Jika kalian terus mengganggu saya di perusahaan saya akan minta pengacara untuk menggugat kalian. Ibu, karena Victoria nggak mau minjemin uang langsung ke kita lakuin dengan cara lain. Aku bakal beli material pakai kredit atas nama perusahaannya, lalu jual murah buat dapat uang tunai, untuk menutup utang 200 ribu rupiah. Begitu uang yang kita kena tipu itu kembali, kita pakai itu buat bayar pemasok. Tidak, kita bakal nyakitin Victoria diam-diam. Kalau pemasok nagih dia, itu bisa ganggu banget bisnisnya. Kita cuma muter material buat dapat uang sementara. Kita nggak akan ngemplang mereka. Begitu polisi nangkep Rachel dan uang 900 ribu rupiah itu kembali, kita akan langsung bayar semua pemasok lunas. Victoria nggak akan rugi sedikit pun. Lagi pula, pemasok-pemasok ini percaya sama aku. Mereka nggak nyocokin pembukuan sampai sebulan lebih, jadi mereka nggak bakal nagih dalam waktu dekat. Ini nggak akan bikin kerusakan yang berarti buat bisnis Victoria. Kita cuma melakukan ini karena kita nggak punya pilihan lain. Kayaknya masuk akal. Baiklah, kamu ngerti apa yang kamu lakuin? Ayo kita lakuin. Kalau Victoria nyalahin kamu saat dia tahu aku yang ngomong ke dia. Aku udah milih 4 pemasok bahan bangunan langganan. Mereka menyediakan semen, rangka baja ringan, dan panel dekoratif. Semuanya bisa dibeli grosir secara kredit. Begitu kita dapat materialnya, kita jual ke kontraktor kecil dengan harga 60%-nya. Kita gampang ngumpulin 200 ribu rupiah. Meski begitu, kita pakai nama anakku. Gimana kalau kita ketahuan? Dulu aku yang urus semua pesanan. Para pemasok udah ngira aku kepala bagian pembelian perusahaan. Mereka nggak pernah ngecek tanda tangan penanggung jawab. Mereka cukup percaya sama aku sampai aku boleh ambil barang dulu bayar nanti, enggak akan ada masalah.
Dari 3 hari yang dikasih penagih utang ke kita, tinggal 2 hari lagi. Kalau begitu, besok pagi kamu datangi mereka satu-satu. Pesan dulu material yang mahal-mahal, yang gampang dijual kembali. Begitu kita punya 200.000 rupiah, segera bayar utangnya. Ibu Victoria, saya sudah selesai memeriksa kirimannya, dan jumlahnya persis sesuai kesepakatan kita. Kami akan membayar 60%, dan saya akan segera mentransfer pembayarannya ke rekening bank Anda. Tentu, setelah pembayarannya masuk, Anda bisa mengambil barangnya. Barang itu sebenarnya terjual seharga Rp240.000. Itu bagus, dan kita masih punya sisa sekitar Rp40.000. Ibu, kita berhasil. Mencairkan bahan bangunan ini memberi kita Rp200.000 yang kita butuhkan untuk melunasi utang. Sisa sekitar Rp40.000 akan menutupi kebutuhan sehari-hari kita. Itu membuat kita lolos dari para penagih utang, setidaknya untuk sekarang. Akhirnya, kita tidak akan lagi diganggu preman penagih utang. Setelah polisi memulihkan Rp900.000 yang kita kena tipu, kita akan melunasi pemasok dan semuanya akan baik-baik saja. Benar. Aku akan membayarmu Rp200.000 sekarang juga. Jangan kejar aku lagi, oke? Baiklah, setelah kamu bayar, kita beres. Bapak-bapak, ada yang bisa kami bantu hari ini? Kami kesini untuk menagih pembayaran ke Ibu Victoria. Bulan lalu, perusahaan Anda mengambil material dari 4 toko kami, dan pembayarannya sekarang jatuh tempo. Mohon tunggu sebentar. Halo, di resepsionis, ada tempat pemasok material bangunan dengan nota pengambilan. Menagih pembayaran sebesar Rp240.000. Sayang, apakah kamu mengambil bahan dari Bapak Wijaya dan yang lain? Tidak. Aneh. Resepsionis bilang Bapak Wijaya dan yang lain ada di sini, meminta kami membayar Rp240.000. Ayo kita lihat. Oke, baiklah. Antarkan Bapak Wijaya dan yang lain ke ruang rapat. Baik, Ibu Victoria. Ibu Victoria, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun tanpa masalah apapun. Bulan lalu, Budi mengatakan Ibu telah memberikan wewenang penuh kepadanya untuk mengerjakan proyek komersial besar. Dia mengambil material senilai Rp240.000 secara bertahap, dengan pembayaran jatuh tempo dari perusahaan Ibu di akhir bulan. Sekarang tagihannya jatuh tempo, jadi kami kesini untuk menagih. Bapak-bapak, saya sungguh minta maaf. Tetapi saya tidak pernah menyetujui proyek komersial seperti itu. Saya juga tidak memberi wewenang kepada Budi untuk membeli material ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengiriman ini. Budi biasanya ikut serta dengan Ibu dalam panggilan bisnis. Kami mempercayai reputasi perusahaan Ibu sehingga kami memberi pinjaman tanpa jaminan, dan sekarang Ibu menyangkal utang ini. Apakah kami kehilangan Rp240.000? Mohon tenang, saya akan menelepon Budi. Semuanya, mohon tenang. Jika ini benar, maka Budi secara curang memperoleh barang menggunakan nama perusahaan kita. Kami tidak akan menghindari tanggung jawab. Budi, kamu diam-diam menggunakan nama perusahaanku untuk mendapatkan material dari 4 pemasok secara kredit dengan total Rp240.000. Apakah itu benar? Victoria, ini tidak seperti yang kamu kira. Aku hanya mencoba bertahan sementara dengan meminjam dana pembayaran itu. Begitu polisi berhasil mendapatkan kembali Rp900.000 itu, aku akan segera melunasi semuanya. Kamu mengambil Rp1 juta dariku dan bersumpah sendiri tidak akan menggangguku lagi. Lalu kamu malah pakai nama perusahaanku untuk belanja kredit. Kamu tahu betapa banyak masalah yang kamu timbulkan untukku dan para pemasok? Victoria, kamu tidak bisa bilang begitu. Lagi pula, kamu tidak bisa menyebutnya seperti itu. Aku ini kakakmu sendiri, aku kena tipu dan akhirnya terlilit utang. Apa salahnya memakai nama perusahaanmu untuk menolongku sementara?
Begitu polisi menangkap Rachel dan mendapatkan kembali 900 ribu rupiah itu, aku akan membayar semuanya segera. Lagi pula, perusahaanmu punya banyak uang, sedikit lebih dari 200 ribu rupiah itu bukan apa-apa bagimu, jangan picik begitu. Aku baru saja bicara dengan Budi. Dia memang bertindak tanpa izinku dan memakai nama perusahaanku untuk belanja kredit. Tenang saja. Kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun. Kami akan tangani ini dalam 2 langkah. Pertama, perusahaan akan menalangi penuh 240 ribu rupiah dan menyetorkannya ke rekeningmu dalam seminggu. Kedua, kami akan segera mengumpulkan semua dokumen, melaporkan ke polisi, dan menuntut Budi. Kami akan mendapatkan semuanya kembali. Kukira 1 juta rupiah akan memutus semua hubungan kita dan kita akan saling meninggalkan. Tapi mereka terus menyeretku ke dalam masalah mereka. Soal pembayaran di muka, aku sudah mengatur bagian keuangan untuk menanggungnya, soal menggugat mereka untuk memulihkan utang, bagian hukum yang akan mengurus semuanya. Syukurlah aku punya kamu, kalau tidak, terus-menerus dijebak keluargaku sendiri, aku benar-benar tidak akan bertahan. Aku di sini. Kita hadapi semua masalah bersama. Datai, hukum akan membuat Budi bertanggung jawab, atas semua yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak akan lolos. Jadi, apa Victoria mau membantu kita membayar tagihan pemasok? Dia sudah setuju untuk membayar pemasok di muka. Di dalam hatinya, dia masih lembut, karena ikatan darah, dia tidak tega menuntutku. Bagus sekali. Sekarang kita tidak perlu khawatir soal pelunasan. Kita tinggal butuh polisi menangkap Rachel dan memulihkan uang itu. Ayolah, Ibu, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak membayarnya kembali, Victoria tidak akan berkata apa-apa. Bagaimanapun, kita keluarga. Bapak Arif, bukti kita sudah kuat, jadi, saya akan segera menyusun gugatan perdata, mendaftarkannya ke pengadilan, menyuruh pengadilan mengirimkan panggilan, dan menagih pembayaran yang belum lunas. Setiap kali aku mengalah, mereka makin keterlaluan. Aku tidak akan berkompromi demi keluarga lagi. Mulai sekarang, kita lakukan sesuai aturan. Semakin cepat kita menetapkan tanggung jawab lewat jalur hukum, semakin cepat kita bisa menghentikan gangguan mereka yang tiada henti. 240 ribu rupiah yang kita bayar di muka, juga bisa dituntut kembali dari Budi melalui jalur hukum. Victoria selalu mempertimbangkan ikatan keluarga. Paling parah, dia cuma akan memarahiku. Dia tidak akan benar-benar berbuat apa-apa padaku. Budi, ada paket untukmu. Tanda tangan di sini. Makan malam nanti. Kenapa kita dapat panggilan pengadilan? Victoria benar-benar menuntut kita. Dia tidak punya hati. Dia tidak peduli kita keluarga. Besok kita hadapi dia di kantor dan paksa dia mencabut gugatannya. Apa salahku sampai begini? Anakku sendiri menuntut kakaknya. Ini salahmu. Kalau kamu tidak menyebabkan semua ini, Victoria tidak akan memperlakukanmu begini. Aku ikut kamu menemui Victoria besok, dan kita akan menjelaskan semuanya dengan baik. Saat kita bertemu Victoria, bersikaplah selembut mungkin. Buat dia, kasihan sama kita, oke? Oke, Ibu, aku mengerti. Jangan khawatir. Kalau Victoria tidak mau mendengarkan dan menolak mengalah, aku akan membuat keributan. Dia tidak bisa berbuat banyak terhadap kakaknya sendiri. Halo, apakah Anda punya janji? Jadwal Ibu Victoria sedang penuh sekarang. Nona, kami ibu dan kakak dari Ibu Victoria. Anda pernah bertemu kami sebelumnya, dan kami perlu membicarakan masalah pribadi yang mendesak dengannya.
Baiklah, saya mengerti. Bawa mereka ke ruang tamu. Jadi mereka benar-benar datang. Pasti soal surat panggilan itu. Ayo kita temui mereka di ruang tamu dan perjelas semuanya. Victoria, tolong, aku mohon. Maukah kamu mencabut gugatan itu? Budi sedang terdesak, jadi dia memakai nama perusahaannya untuk membeli bahan secara kredit. Begitu polisi berhasil memulihkan Rp900.000 itu, kami akan melunasi semua tagihan pemasok, oke? Victoria, kita ini kakak beradik, dan Rp240.000 itu tidak seberapa bagi perusahaannya, jadi kenapa harus dibawa ke pengadilan dan membuatku tidak punya jalan keluar? Saat kamu mengambil uang itu, Kamu berjanji, secara tertulis untuk tidak menggangguku, lalu berbalik, dan menipu pemasok dengan material, senilai lebih dari Rp200.000, memaksa perusahaanku, membayar tagihan itu di muka. itu mengacaukan rencana keuangan kami. Dan berulang kali, kamu memanfaatkan ikatan keluarga untuk memanfaatkan kesabaranku. Tapi aku tidak akan mengalah lagi. Apa kamu benar-benar setega itu? Kamu akan melihatku masuk penjara karena aku tidak bisa bayar? Pengadilan telah mulai memproses kasus ini. Mencabut gugatan harus memenuhi syarat hukum, tidak bisa asal mencabutnya begitu saja, dan utang yang menjadi tanggung jawabmu tidak bisa dihindari. Kalau bicara baik-baik tidak berhasil, kita akan berdiam di kantornya setiap hari sampai dia setuju mencabut gugatannya. Bukankah menghalangi pintu masuknya setiap hari itu, ide buruk kalau itu membuat Victoria semakin marah, dan membuat gugatan semakin sulit dicabut? Jangan khawatir, dengan klien yang datang setiap hari, kita akan tetap di lobi dan mengganggu bisnisnya. Dalam beberapa hari, dia akan menyerah dan mendatangi kita. Baiklah, kita ikuti caramu. Besok pagi, kita akan ke sini pagi-pagi sekali. Yang aku pedulikan adalah gugatannya dicabut, supaya kita tidak perlu membayar Rp240.000. Dari sikap mereka tidak akan menyerah dengan mudah, kemungkinan besar, mereka akan datang mengganggu kita setiap hari. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Yang mereka lakukan hanyalah menggangguku. Dengan keluarga seperti ini, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku sudah memberitahu manajemen gedung, kalau mereka berkeliaran di sini untuk mengganggu bisnis, manajemen akan meminta mereka pergi sesuai aturan. Sementara itu, tim hukum kita akan melanjutkan sesuai rencana, dengan sidang sesuai jadwal. Aku sangat bersyukur memilikimu. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menghadapi pemerasan emosional yang tiada henti ini. Ibu Victoria, ibu dan kakakmu sudah memblokir lift dan menghalangi klien. Itu sudah mengganggu pekerjaan kami. Jangan khawatir. Aku yang urus. Kapten Adi, aku sudah memberitahu manajemen tadi, keduanya tidak punya alasan sah berada di sini dan mengganggu bisnis para penyewa, tolong minta mereka pergi sesuai aturan. Oke. Kalian berdua, ikut aku. Kalian berdua, di area umum gedung, kalian tidak boleh berlama-lama atau menghalangi pengunjung. Pergi sekarang juga. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan sesuai peraturan gedung. Saya kesini untuk menemui kakak saya. Kalian tidak bisa mengusirku? Kami menunggu Victoria turun dan mencabut gugatan. Jika kami tidak melihatnya, kami tidak akan pergi. Jika kalian bersikeras untuk tinggal, dan mengganggu pekerjaan kami akan menambahkan semua kerugian yang timbul ke dalam tuntutan kami di pengadilan. Apa? Kami akan berutang lebih banyak lagi. Berhenti membuang waktu kita di sini. Kalau Ming Yuan berutang, kalau terus begini, kita akan makin berutang. Arif, jangan ancam kami dengan ganti rugi tambahan. Kakak perempuan menuntut adiknya sendiri, itu sudah kejam sekali. Kalau kalian tidak menyuruh Victoria turun ke sini hari ini untuk membahas pencabutan gugatan, kami akan bertahan di dekat lift dan tidak mau pergi. Erdot, semuanya, katakan apakah ini adil? Kakakku sendiri menuntutku, sementara dia diam saja menonton adik laki-lakinya tenggelam dalam utang. Baiklah, jangan bantu kami. Tapi sekarang,
kalian menuntut kami dan membuat kami tidak punya tempat untuk berpaling. Kalian terus mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan kebohongan jahat. Saya sedang menghubungi pengelola gedung untuk mendokumentasikan kejadian ini dan mengamankan rekaman CCTV. Kami akan menyerahkan semua bukti ke pengadilan. Selain menuntut kompensasi atas kerugian produktivitas, kami juga akan menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi akibat gangguan kalian. Kapten Adi, tolong tangani ini. Kalian tidak bisa mengusirku. Saya kesini untuk menemui kakak kandung saya. Kalian tidak bisa mengusir kami. Kami tidak punya tempat lain untuk berpaling. Bagaimana bisa seorang anak perempuan begitu kejam? Dia berbalik melawan adik laki-lakinya sendiri dan membuat dia dan ibunya terlantar. Victoria, dasar orang tak tahu diuntung, kamu punya uang untuk menjalankan perusahaan, tetapi kamu menghancurkan adikmu sendiri, kamu akan mendapat balasan setimpal, dan kamu juga, Arif, kamu pikir uang bisa menyewa preman untuk menganiaya keluargamu sendiri? Ini belum selesai. Kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Lihat ini. Victoria, dasar orang tak tahu diuntung. Kamu punya uang untuk menjalankan perusahaan, tapi kamu dengan sengaja menipu kakakmu sendiri, kamu akan merasakan akibatnya. Hanya karena kamu kaya, kamu menyuruh orang untuk menyerang keluargamu sendiri, ini belum selesai? Kamu meninggalkan ibu dan kakakmu sendiri, tanpa cara untuk bertahan hidup. Aku sudah muak. Apa aku benar-benar anak kandung mereka? Kenapa mereka harus menyakitiku seperti ini? Jangan dipikirkan. Selama kamu bertahan pada pendirianmu, kamu bisa lepas dari mereka. Jangan khawatir. Mereka sudah menghabiskan sisa-sisa rasa kasihanku. Victoria, keluar. Kamu harus mencabut gugatan hari ini. Sayang, aku mohon, tolong cabut gugatannya. Kami benar-benar tidak bisa mengumpulkan lebih dari Rp200.000. Dengan keamanan yang mengawasi gedung kantor dan garasi, kita sudah dihadang di setiap langkah. Jadi bisakah kita benar-benar menangkapnya di pintu masuk kompleks? Mereka tidak mungkin mengawasi setiap pintu masuk sepanjang waktu, cepat atau lambat, dia akan pulang lewat gerbang utama, kita akan mengintai gerbang utama pagi dan malam, dan setelah beberapa hari, kita akan menangkapnya. Kalau itu gagal, kita akan menunggu di luar gedungnya. Itu satu-satunya kesempatan kita. Jika kita bisa memaksanya mencabut gugatan, beberapa hari yang sulit itu tidak ada apa-apanya. Victoria, aku mohon padamu untuk berbelas kasih. Tolong, kasihanilah dan cabut gugatannya. Kami benar-benar tidak bisa membayar Rp240.000 sekarang. Kita kan keluarga, jadi apakah kamu harus membawa ini ke pengadilan dan membuat kita jadi bahan tertawaan? Satpam, Kalian berdua bukan penghuni di sini, jadi kalian tidak boleh menghalangi penghuni di gerbang. Pergi segera, atau kami akan memberitahu pengelola properti dan memanggil polisi. Aku kesini untuk menemui adikku sendiri, jadi kenapa kami tidak bisa menunggu di gerbang? saat kamu memaksaku bercerai, kamu tidak memperlakukanku seperti keluarga. Saat perusahaanku hampir bangkrut dan aku minta bantuanmu, kamu tidak menganggapku keluarga. Saat kamu menipu pemasokku sebesar Rp240.000, kamu tidak menganggapku keluarga. Jadi beraninya kamu datang padaku sekarang. Apakah kita benar-benar harus ke pengadilan dan membayar ganti rugi? Di mana aku bisa mendapatkan uang itu sekarang? Mengganggunya tidak akan berhasil. Dan aku akan kalah di pengadilan. Aku harus mengambil risikonya. Aku akan mencari kesempatan untuk mencegatnya. Aku akan memaksanya menandatangani perjanjian penyelesaian dan pencabutan gugatan di tempat. Selama kamu bebas dengan jaminan, kamu dilarang keras melecehkan pihak lain. Jika kamu melanggar ini, kamu akan langsung ditahan. Victoria,
Kamu tidak memberiku jalan keluar. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Joko, aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Uang tidak masalah. Budi, apapun yang kamu rencanakan, sebaiknya jangan kamu lakukan. Ibu, jangan khawatir. Aku hanya akan menakut-nakuti Victoria sampai dia menyerah. Aku tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Baguslah, tapi apapun yang kamu lakukan, jangan sakiti Victoria lagi. Hei, cantik, boleh aku tanya jalan? Bagaimana cara ke jalan konstruksi? GPS-nya terus membuat kami berputar-putar. Lihat percabangan di depan itu, belok kiri, terus jalan, nanti sampai. Percabangan yang mana? Lihat, itu yang di depan. Tanda tangani saja, cabut semua tuntutan, dan utang $240.000 akan dihapus bersih. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Kau bahkan melakukan ini pada adikmu sendiri demi menghindari utangmu. Bahkan jika kau memaksaku menandatangani hari ini, aku akan memakai semua bukti hari ini untuk menuntutmu lagi, dan kau hanya akan menghadapi tuntutan yang lebih serius. Ibu Victoria, sebaiknya ibu menandatanganinya saja dan berhenti menunda-nunda. Victoria, jangan mempersulit keadaan. Bekerja samalah, dan kita semua bisa menjaga muka. Aku tidak akan menandatangani ini. Sialan, kau tidak akan belajar gabai semuanya terlambat. Joko, beri dia pelajaran. Apa yang kau lakukan? Astaga, Victoria dalam masalah. Kapten Adi, Bisakah kau meminjamkan beberapa orang? aku perlu mengurus sesuatu. Baiklah, temui aku di pintu masuk kompleks sebentar lagi. Kau cantik sekali, sudah menikah atau belum? Anak buahku tetap bisa bersenang-senang denganmu. Dasar tidak tahu malu. Lepaskan aku. Dasar jalang, jangan cari gara-gara. Berhenti. Sayang, kau tidak apa-apa, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Aku tidak percaya. Budi benar-benar menyewa orang. Jangan khawatir, sayang. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku bahkan belum dibayar, dan sekarang aku terseret ke masalah ini. Kita akan bereskan ini nanti. Victoria, aku kehilangan akal dan melakukan cara nekat ini. Maafkan aku monster, kau boleh menghajarku, tapi bisakah kita melupakan ini? Terlambat, Budi. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Victoria, bagaimana kau bisa setega ini? Kau kaya raya, jadi apa salahnya membantuku? Ini salahmu aku jadi begini. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan, kau masih tidak menyesal dan bahkan balik menyalahkanku. Aku sudah menelepon polisi. Biarkan hukum yang mengurusnya. Aku tidak peduli dengan drama keluargamu. Tapi karena kamu, Budi, aku ikut terseret dan terjebak di sini. Kau harus membayar jasaku dan mengganti semua kerugianku secara penuh. Victoria, tolong, kasihanilah. Cabut semua tuntutan, dan ampuni saudaramu. Dia tahu dia salah. Setiap kali aku mengalah sebelumnya, itu hanya mendatangkan gangguan dan intrik yang tiada henti. Kamu datang ke kantorku, mengintai garasi dan lingkungan rumahku, lalu menyuruh orang untuk memaksaku menandatangani perjanjian damai. Kesabaranku sudah habis sejak lama. Kami punya saksi mata dan barang bukti. Kami sudah mempekerjakan pengacara untuk mengumpulkan semua bukti, dan aku akan menyerahkannya ke pengadilan. Tidak, Victoria, aku tidak mau masuk penjara. Kita kakak beradik, darah daging sendiri. Victoria, tolong, kasihanilah, dan cabut tuntutannya. Kita keluarga. Jika saudaramu dihukum, keluarga ini akan hancur berantakan. Ibu, aku juga anakmu. Apa ibu tidak menyadarinya? Kalau Arif tidak datang tepat waktu hari ini, orang-orang yang dipekerjakan anak ibu pasti sudah menyakitiku. Aku tahu saudaramu itu bajingan. Dia lebih buruk dari binatang. Tapi aku tidak bisa tinggal diam dan melihat dia merusak sisa hidupnya. Tolong maafkan dia sekali ini saja. Arif, ayo pergi. Biarkan polisi yang mengurus sisanya. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu.
Ibu tahu tidak? Kalau ibu pernah memikirkanku sedikit saja, kita tidak akan pernah sampai seperti ini. Kami ambil pekerjaan itu, dan tidak dapat apa-apa. Dan sekarang kami bermasalah dengan hukum, kamu harus membayar setiap sen yang kita sepakati, ditambah waktu dan biaya yang hilang. Kami menanggung semua risiko ini tanpa hasil. Kamu harus menanggung semua biaya. Ibu, sekarang kita punya utang di mana-mana. Tabungan kita tidak akan cukup untuk menutupinya. Kita benar-benar kehabisan pilihan. Kita pikir, mengganggu Victoria akan membuatnya menyerah. Siapa sangka, satu langkah salah. Membuat kita terjebak dalam dilema seperti ini. Budi, Joko dan anak buahnya sudah datang setiap hari menuntut komisi mereka. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Dan Victoria bahkan tidak mau menemuiku. Ibu, karena Victoria tidak mau menemui kita coba cara lain saja. Jangan berani-berani membuat rencana buruk lagi. Apa kau belum kapok? Aku sudah begini keadaannya, masa aku masih punya rencana apa-apa? Benarkah? Aku hanya ingin ibu pergi bicara dengan ibu mertua Victoria dan minta dia turun tangan dengan mengundang Victoria dan suaminya pulang makan malam, kita jadi bisa bertemu mereka, kan? Kurasa, itu bisa berhasil. Nanti, bilang ke Victoria betapa sengsaranya ibu, kalau dia tetap ngotot, buat keributan besar dan tuduh dia meninggalkan ibunya sendiri sampai mati, dan membiarkan kakaknya sendiri dihukum, lalu biarkan warga yang memutuskan siapa yang benar. Aku hanya tidak percaya Victoria. Budi, kalau kau mau pergi, pergi sendiri saja. Aku tidak akan pergi. Kau sudah memojokkan Victoria. Setelah aku membuat keributan di perusahaannya, aku sudah benar-benar dipermalukan. Sekarang kau ingin aku menipu Ibu Arif untuk jadi pionmu, dan aku tidak mau melakukannya. Kalau ibu tidak pergi, aku harus menunggu vonis pengadilan, aku akan dibebani utang dan hukuman penjara, dan aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku lagi, keluarga kita sudah kehilangan segalanya, aku bisa menghabiskan sisa hidupku dan tetap tidak akan bisa melunasi utangku pada Joko. Bagaimana ibu bisa bertahan sendirian? Baiklah, aku pergi. Tapi biar ku perjelas. Kalau ini terbongkar, aku tidak akan pernah membereskan masalahmu lagi. Budi memang tidak pernah kapok, tapi kalau aku tidak menolongnya, hidupnya akan hancur. Ya ampun. Ibu Budi, wah, sungguh mengejutkan. Ayo masuk. Ibu Arif, Victoria dan Arif sudah sibuk menjalankan perusahaan di kota. Mereka jarang punya waktu pulang. Bisakah ibu menelepon dan mengundang mereka pulang ke rumah untuk makan malam akhir pekan ini? Ayo kita siapkan semuanya diam-diam dan kejutkan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku akan menelepon mereka sekarang. Sudah lama sekali aku tidak bertemu kamu. Aku sangat merindukanmu. Kalau kamu tidak sibuk hari ini, bawa Victoria pulang setelah kerja. Oke? Aku akan memasak semua masakan kesukaanmu. Saat anak-anak tiba di sini, aku akan berbicara baik-baik dengan Victoria dan bertanya apakah Arif memperlakukannya dengan baik. Itu tidak perlu. Arif itu pria yang baik dan jujur. Dia memperlakukan Victoria dengan sangat baik. Itu benar Ibu Budi. Duduklah. Aku akan pergi ke kebun dan memetik beberapa sayuran yang disukai anak-anak. Saat Victoria kembali, aku akan berlutut di hadapannya. Asalkan dia mencabut tuntutan dan memaafkan Budi atas perbuatannya. Aku bahkan rela mati jika itu yang diperlukan. Ibu menelepon dan meminta kita pulang. Kita jarang sekali bisa menikmati masakan rumahan yang hangat. Kita sudah lama sekali tidak bertemu ibu. Ayo kita habiskan waktu bersamanya hari ini. Akhirnya, kalian datang. Makan malam sudah siap. Ayo duduk dan makan. Apakah bisnis di kota akhir-akhir ini sibuk? Karena kalian akhirnya punya waktu luang, tinggallah di sini dan beristirahat beberapa hari. Victoria, aku mohon padamu. Cabut tuntutan terhadap Budi. Dia saudara laki-lakimu sendiri. Kamu punya uang dan perusahaan sendiri. Tapi kamu hanya berdiam diri saat dia masuk penjara. Sebagai ibunya, aku tidak tega. Kaya atau tidak, seorang anak perempuan tidak boleh meninggalkan saudara laki-lakinya sendiri. Sungguh tidak Tepat berperasaan. sekali. Dia darah dagingmu sendiri. Bagaimana kamu bisa berdiam diri dan melihat dia masuk penjara? Ibu Zhang, jangan salah paham. Tapi kalau ada yang mengganggumu, ayo kita duduk dan bicarakan baik-baik. Bukan aku tidak mau membicarakannya. Victoria, akhir-akhir ini, tidak mau menemuiku. Jadi aku datang padamu. Terlepas dari semua hal lain,
kau berlutut di depan umum hari ini untuk menekan anak-anak. Dan itu tidak sesederhana seperti yang kau katakan. Victoria, ceritakanlah apa yang terjadi. Bertahun-tahun, aku terus memberi uang kepada keluargaku bahkan membelikan mereka sebuah villa. Tapi, saat perusahaanku bermasalah dan aku pulang untuk meminta bantuan, kalian mengusirku bahkan mencoba memaksaku bercerai dari Arif. Kalian sama sekali tidak mempedulikanku. Lalu Budi memakai nama perusahaanku untuk mencuri Rp240.000. Setelah dia dibebaskan dengan jaminan, saudaraku itu bahkan menyuruh orang untuk menculikku. Dan jika bukan karena Arif, Itu hal yang tidak sering kau lihat setiap hari. Dinamika keluarga yang begitu aneh. Jangan berkata begitu. Kita mungkin tidak tahu keseluruhan ceritanya. Kau mau bukti? Aku punya buktinya di sini. Pengacara Wijaya, tolong kirim rekaman audio penahanan ilegal itu ke ponselku, lalu ambil kontrak-kontrak pasokan lama dan buat 100 salinan. Victoria, jangan salahkan aku. Kau mendorongku ke sudut. Victoria, jangan lakukan ini dengan kasar. Bersikap baiklah, agar kita semua menjaga muka. Victoria, apakah kau punya hati? Kau sangat kaya. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Pantasan dia sangat terluka. Wanita tua itu memutarbalikkan kebenaran, memanfaatkan simpati orang pada orang tua, dan memasang jebakan untuk membuat Victoria merasa bersalah. Itu sudah keterlaluan. Sayangku, kau sudah menderita sekali. Setelah semua ini terjadi, kenapa kau tidak memberitahu ibu? Victoria sangat baik padamu. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Kau benar-benar gila. Victoria, anakku, ibu salah. Ibu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Ada Rp200.000 di kartu ini, cukup untuk hidupmu di masa pensiun. Tapi, bagaimana dengan Budi? Kasus Budi bukan bahan perbincangan. Itu akan ditangani sesuai hukum. Itu bukan urusanku. Aku sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Nikmati saja masa pensiunmu. Jangan pernah datang menemuiku lagi. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Kamu sudah melalui banyak hal, sayang. Mulai sekarang, ini rumahmu. Masalah-masalah itu sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Mengerti? Terima kasih. Kamu ini, gadis konyol. Akhirnya semuanya sudah berakhir. Besok saat kita kembali ke kota, ayo kita selesaikan urusan dengan pemasok. Sampai. Oke, terserah katamu, sayang. Kalian berdua sudah menjalani hari yang berat. Malam ini kalian menginap di sini saja. Untunglah ibu membelaku hari ini. Kalau tidak, kekacauan ini bisa berlarut-larut tanpa henti. Baiklah, baiklah. Kalian berdua istirahatlah. Aku pergi menyiapkan kamar kalian. Siap, Ibu. Hahaha, tidak akan ada siapapun yang mengganggumu di sini lagi. Terima kasih, sayang. Aku tiba-tiba merasa jauh lebih lega. Melunak? Bukan begitu. Aku akhirnya melunasi semua yang kuhutang pada mereka. Masih bermesraan saja, aku hampir selesai dengan kamarnya. Beristirahatlah. Siap, Ibu. Kita akan membayar pemasok besok. Kalau begitu, urusan kita beres, dan kita bisa mulai dari awal. Ya, ini semua kabar baik. Masa kelam itu sudah berakhir. Hari ini kita jangan memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Ya, kita tinggalkan saja. Oh, iya, sayang. Besok, hari ini kita tidak membicarakan kerjaan, tidak satu sen pun. Lalu kita bicarakan apa? Cantiknya cuaca hari ini, betapa enaknya masakan ibu. Besok bangun siang, apa saja kecuali pembukuan dan kontrak. Ayolah. Ayo kembali ke kamar kita dan beristirahat. Hal apapun bisa menunggu sampai matahari terbit besok. Malam ini, kamu yang pegang kendali. Itulah istriku. Bapak Arif, Ibu Victoria, jangan salahkan kami karena ragu. Dengan pembayaran yang masih belum lunas itu, kami jadi tidak bisa tenang. Akhir-akhir ini saya sibuk dengan urusan keluarga, jadi pembayarannya jadi terlambat. Saya mengundang kalian ke sini hari ini untuk melunasi semua utang kami kepada kalian. Anda sangat adil, Ibu Victoria. Sekarang kami akhirnya bisa mendapatkan uang kami kembali. Saldo penuh untuk pasokan sudah dibayar. Mari terus bekerja sama untuk tahun-tahun mendatang. Saya bisa lihat kalian berdua orang yang jujur. Baru-baru ini saya menemukan peluang bisnis di luar negeri. Saya bertanya-tanya, apakah kalian berdua tertarik untuk mengambilnya? Kami akan menghargai jika Bapak bisa memperkenalkannya, Bapak Wijaya. Tentu saja. Saya hanya memperkenalkannya. Berhasil atau tidaknya terserah kalian. Luar biasa. Perusahaan kita benar-benar akan berkembang. Belinda dan saya putus 7 atau 8 tahun lalu, dan sejak itu saya tidak mendengar kabar darinya.
Bagaimana dia tiba-tiba menjadi mitra luar negeri kita eksekutif puncak? Pria muda yang dulu selalu mengikuti saya dan memenuhi setiap keinginan saya, Arif, telah berhasil membangun karier yang sukses. Dan dia memiliki istri yang luar biasa di sisinya. Dan saya menghabiskan bertahun-tahun sendirian di luar negeri, hanya untuk dikecewakan dalam setiap hubungan. Mengapa dia bisa menikmati keluarga yang bahagia dan stabil? Bapak Arif, Ibu Victoria, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini Belinda, dari kantor pusat mitra luar negeri kami, dengan wewenang penuh untuk bertindak atas namanya. Semua pesanan perdagangan luar negeri di masa depan, dari finalisasi kontrak hingga pengiriman, akan ditangani dan ditindaklanjuti oleh Ibu Belinda. Lama tidak bertemu, Bapak Arif. Senang bertemu Anda, Ibu Belinda. Saya tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun, kita bertemu lagi melalui kerja sama bisnis. Ibu Belinda, Anda jauh-jauh datang untuk membahas kerja sama ini. Perjalanannya cukup jauh. Anda pasti kelelahan. Anda terlalu baik, Ibu Victoria. Memberikan hasil yang saling menguntungkan hanyalah bagian dari pekerjaan saya. Mengenai biaya produk, logistik luar negeri, dan jumlah pesanan awal, saya memiliki beberapa pertanyaan yang perlu saya klarifikasi. Semua kelembutan dan pengabdiannya dulu hanya milik saya sendiri. Sekarang dia memberikannya kepada orang lain. Saya tidak akan menerima ini. Kesepakatan ini adalah peluang terbaik saya untuk bisa dekat dengannya. Jika ada masalah data dalam detail kontrak nanti, kita perlu berkomunikasi dengan cepat setelah semuanya ditandatangani. Bapak Arif, ayo saling menambahkan di WeChat agar kita bisa berkoordinasi dengan lebih mudah. Saya perlu menjaga batasan yang jelas agar Victoria tidak salah paham. Ada yang aneh di antara mereka. Urusan kita di masa depan dalam kerjasama ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Dengan kerjasama ini terkunci, saya akan punya banyak cara untuk menciptakan kesempatan agar bisa berduaan dengan Arif, tidak perlu terburu-buru. Arif, saya sudah memeriksa persyaratan tadi malam, dan menemukan celah yang perlu kita bahas secara mendetail langsung. Kenapa kamu hanya mengirim pesan ketika Victoria tidak ada di dekat sini? Apa kamu sengaja menghindarinya? Perusahaanmu akan mengadakan barbeque pembangunan tim di kampus minggu depan. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di dekat situ dan saya sudah diundang untuk bergabung. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk menyelesaikan detail yang tersisa. Selamat datang, Ibu Belinda. Mitra bisnis apa yang nekat datang ke acara kebersamaan tim orang lain? Agendanya sudah jelas. Dulu di sekolah, kamu yang paling jago memanggang perut babi. Sudah bertahun-tahun, kamu masih jago, kan? Aku hanya mengandalkan insting. Kalau mau yang benar-benar enak, Ibu Belinda, Ibu bisa pergi ke restoran. Ibu Belinda, pendatang baru itu, tampaknya sangat dekat dengan Bapak Arif. Tidak heran dia selama ini bekerja sangat dekat dengannya. Jadi mereka sudah kenal sejak lama. Kita bisa saja bahas bisnis di kantor, tapi dia malah bermesraan di retret. Dia jelas ingin semua orang melihat. Kamu terkena abu arang. Tidak usah repot-repot, aku sendiri yang urus. Mereka bisa saja membahasnya di kantor, tapi dia harus sedekat itu dengannya cuma buat pamer di depanku. Aku dapat gosip seru di retret hari ini. Sekarang gosipnya tentang Ibu Belinda dan semua orang, dan gosip ini heboh. Ibu Belinda wanita kaya dari luar negeri, apa dia kembali untuk cinta lamanya? Mungkin mereka balikan? Lihat sendiri. Sekarang, seluruh kantor membicarakan bahwa kamu dan Belinda balikan. Dan kamu sudah lama menjalin hubungan dengannya. Victoria, percayalah, aku selama ini menghindarinya, dia yang terus menggodaku, foto-foto dan rumor ini semua itu ulahnya. Menghindar? Dengan membiarkan dia merapikan bajumu. Itu kau sebut menghindar padahal seluruh kantor membicarakan kalian berdua. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku tahu dia bersekongkol, tapi aku tidak bisa menghentikannya atau mengendalikan omongan orang. Tidak bisakah kamu percaya padaku? Percaya padamu? Aku harus melihat rumor bertebaran tentang kamu dan perempuan lain, lalu tersenyum dan bilang tidak apa-apa. Arif, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku sudah menjaga jarak,
Aku tidak melakukan apa-apa, tapi dia tidak percaya padaku. Dia terlalu marah sekarang. Dia tidak mau mendengarkan sepatah kata pun dariku. Setelah dia tenang, aku akan memaparkan semua perbuatan Belinda dan menjelaskan semuanya. Bukan karena aku tidak mempercayainya, tapi dia bisa saja memberitahuku lebih awal tentang masa lalunya dengan Belinda. Bukannya membiarkanku mendengarnya dari orang lain dan menyusun kebenaran dari foto-foto sedikit demi sedikit. Victoria, aku tahu kamu tidak ingin mendengarku sekarang. Aku tidak akan memaksamu. Istirahatlah, aku akan ada di ruang tamu. Kapanpun kamu siap bicara, aku di sini. Ibu Belinda, biar saya perjelas, kami mengakhiri semua kerjasama, berlaku segera. Anda jelas tidak fokus pada proyek ini, jadi melanjutkan kemitraan ini hanya akan mengganggu operasi kami. Hanya karena beberapa rumor, Anda meninggalkan kesepakatan ekspor besar ini? Berkali-kali, Anda mencoba merusak hubungan antara Victoria dan saya, mempertahankan mitra seperti Anda adalah beban. Saya lebih baik kehilangan kesepakatan daripada berkompromi lagi. Saya akan bertanggung jawab penuh. Resepsionis akan menyuruh seseorang untuk mengurus proses penghentian. Silakan tinggalkan gedung ini. Baiklah, kau menang kali ini, tapi aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Tunggu saja. Jika kita mengakhiri kemitraan sepenuhnya, apakah perusahaan akan rugi? Kamu yang terpenting bagiku. Selama kita masih saling percaya, kerugian apapun bisa diperoleh kembali. Dia memotong pembicaraannya tanpa ragu, rela mengorbankan kepentingannya demi aku. Jadi bagaimana kalau kesepakatannya batal? Begitu aku menggali masa lalumu dan membongkar siapa dirimu sebenarnya, lihat saja apakah kalian berdua masih bisa hidup tenang. Selidiki sesuatu untukku. Ini uangmu kamu. Nona Belinda, saya sudah memastikan bahwa kakak kandung Victoria, Budi, dicurigai melakukan penipuan dan kini menjalani hukuman. Sebelumnya, dia juga menyewa seseorang karena dendam untuk menculik Victoria. Saat itu, terjadi juga percobaan pemerkosaan yang hanya sedikit orang tahu. Bagus, ini cukup untuk menghancurkannya. Seorang pengusaha wanita yang glamor dengan masa lalu yang begitu hina. Setelah semua ini kuungkap ke publik, dia akan hancur. Cepat atau lambat, Arif yang akan mengajukan gugatan cerai. Victoria, Arif, sekarang kita lihat bagaimana kalian berdua terus berpura-pura bahagia dan jatuh cinta. Aku akan memastikan seluruh industri tahu rahasia kotor keluargamu dan menghancurkan reputasi kalian berdua. Victoria, aku akan tunjukkan ke semua orang sampah macam apa dirimu sebenarnya. Dia terlihat sangat profesional. Siapa sangka dia punya begitu banyak rahasia? Bapak Arif, Ibu Victoria, postingan fitnah membanjiri setiap platform besar. Beberapa mitra bisnis kita sudah menelepon untuk mempertanyakan kita, dan pesan negatif juga bermunculan di dunia nyata. Belinda yang melakukan ini. Dia tidak bisa menerima kerja sama kita sudah berakhir. Dia sengaja memakai masa laluku untuk menyakitiku. Itu kejam. Dia sengaja menyerang luka terdalam orang, berusaha tidak hanya menghancurkan Victoria tetapi juga menjatuhkan seluruh perusahaan. Hukum, bertindak sekarang. Amankan bukti pencemaran nama baik, hubungi platformnya dan hapus semua postingan palsu, teknologi, lacak alamat IP dan identifikasi siapa yang mengunggahnya. Pada saat yang sama, keluarkan pernyataan resmi yang memaparkan seluruh kebenaran. Ya, Bapak Arif, paham, kami akan mengumpulkan bukti segera, kami langsung kerjakan. Jangan takut, aku di sini. Apa yang terjadi padamu adalah pengalaman seorang korban, bukan noda. Kita tidak perlu bersembunyi. Dia ingin memisahkan kita, tapi dia tidak akan pernah berhasil. Aku hanya tidak ingin luka-luka ini terus-menerus dibuka kembali. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dari segalanya. Pernyataan resmi. Ketua Wijaya, semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Bapak Arif, Ibu Victoria. Dengan semua kegaduhan di internet, kalian berdua masih datang ke resepsi? Kalian berdua sebaiknya berpisah sekarang sebelum kalian tetap jadi bahan tertawaan industri. Istri saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia korban kejahatan. Anda tidak berhak mengkritiknya. Soal kebohongan jahat dan fitnah Anda, kami sudah menyimpan buktinya dan akan mengambil tindakan hukum untuk membuat Anda bertanggung jawab.
Anda tetap tenang dalam krisis, langsung membela hak Anda lewat jalur hukum dan mendampingi istri Anda di setiap langkah. Anda setia, tegas, dan bakat yang langka. Nak, saya melihat apa yang baru saja terjadi. Saat menghadapi serangan jahat, Anda bersikap tegas dan berprinsip. Itu jarang, Ketua Lim. Anda terlalu baik. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami, dan saya tidak ingin istri saya terpuruk oleh rumor palsu. Saya sudah puluhan tahun berkecimpung di perdagangan internasional dan memiliki jaringan serta sumber daya yang mapan. Saya sedang mencari orang muda yang dapat diandalkan untuk bekerja sama. Karena Anda ingin terjun ke perdagangan internasional, mengapa Anda tidak bergabung dengan saya dalam mengembangkan pasar luar negeri? Saya akan membantu Anda. Terima kasih, Ketua Lim. Kami merasa terhormat. Terima kasih atas kesempatannya, Ketua Lim. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saya pandai menilai karakter. Kalian berdua pasangan yang hebat, dan kalian stabil serta bisa diandalkan. Bekerjalah dengan saya, kalian akan sukses di pasar luar negeri. Kita sudah meninjau situasi pendanaan saat ini, dan arus kas domestik kita stabil, cukup untuk menutupi investasi awal untuk cabang luar negeri kita. Reputasi kita di pasar domestik sudah pulih, dan banyak klien yang tadinya ragu-ragu sekarang mulai menghubungi kita untuk bekerja sama. Itu menunjukkan orang-orang mulai mengakui kita lagi. Tuduhan palsu Belinda sudah terbantahkan sepenuhnya. Publik dan mitra kita sekarang memahami keseluruhan ceritanya, dan reputasi perusahaan kita terus pulih. Selanjutnya, Kita bisa fokus mengerahkan seluruh upaya untuk memanfaatkan sumber daya luar negeri Ketua Lim. Ketua Lim memiliki jaringan yang kuat di luar negeri, jadi bantuannya bisa menghemat banyak kesalahan yang mahal. Pertama, saya berencana membentuk tim bisnis luar negeri, dan segera menjalin hubungan dengan klien luar negeri. Kami sepenuhnya mendukung rencana ini. Dengan bisnis domestik kita yang sudah stabil, ini waktu yang tepat untuk memperluas jejak kita di luar negeri. Di Kota Jaya, Kanada, saya punya jaringan mitra bisnis yang mapan dan toko fisik. Pasar di sana potensinya sangat besar. Jika kalian tertarik, saya bisa memimpin dan membantu kalian membuka cabang di Kota Jaya. Victoria, bagaimana menurutmu? Ini peluang yang bagus, dan aku siap bergabung denganmu dalam memperluas pasar baru ini. Kita akan berdiri berdampingan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama aku bersamanya, dimanapun terasa seperti rumah, dan Ketua Lim, kami memutuskan untuk merebut peluang ini dan berkomitmen penuh membangun kehadiran kami di pasar Kota Jaya. Bagus, saya mengagumi keberanian seperti itu. Selanjutnya, saya akan meminta tim saya berkoordinasi dengan kalian mengenai detail pelaksanaannya. Setelah semua persiapan ini, kita akan segera membuka di Kota Jaya, Kanada, sebuah cabang luar negeri. Terima kasih semuanya atas dedikasi dan kerja keras kalian. Untuk pasar baru ini, kita akan menghadapinya bersama-sama. Selamat atas ekspansi global kita. Aku sudah mengurus semuanya di Kota Jaya. Tim, fasilitas, dan mitra sudah siap semua. Silakan, aku percaya pada kalian berdua. Terima kasih atas dukungan Anda, Ketua Lim. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kalau ku ingat semua itu, rasanya seperti lelucon yang tidak masuk akal, tapi aku senang kita saling bertahan. Melewati badai menunjukkan betapa kita saling berarti. Aku sudah banyak menyusahkanmu. Mulai sekarang aku akan menebus semuanya untukmu. Untuk masa depan kita, masih ada jalan panjang di depan. Sebaiknya kamu menebus semuanya untukku. Oh, kamu? Saya sudah banyak mendengar tentang kalian berdua, dan sekarang kalian sudah menetap di Kota Jaya. Kami menantikan kemitraan yang erat, dengan kesuksesan bersama sebagai visi kita, ke depan, saya yakin, kita bisa mengembangkan pasar bersama. Ingat ketika kita pertama kali memulai, saat yang kita inginkan hanyalah membangun bisnis kita di kampung halaman dengan mantap, tidak pernah membayangkan kita bisa sukses di luar negeri. Hidup ini penuh kejutan, dengan rintangan dan peluang. Tapi yang terpenting adalah kau selalu ada di sisiku. Semua masalah kita sudah berlalu, bisnis kita berkembang pesat, dan kita saling memiliki, hidup sudah sebaik ini, dan kini konflik masa lalu sudah selesai. Mulai sekarang, kita akan terus membangun bisnis kita, saling mendampingi, dan menjalani setiap tahun dengan damai. Budi, ibumu menangis lagi. Kamu sudah di sini 3 bulan. Kenapa kamu belum punya kerja? Buat apa? Pekerjaan jelek itu cuma bayar beberapa ratus dolar sebulan? Ibumu hampir 70 tahun.
Kita tidak bisa terus hidup dari uang pinjaman. Dulu, jika kamu memperlakukan Victoria dengan baik, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Jangan sebut orang tak tahu diuntung itu. Kalau dia tidak begitu tega, apakah kita akan berakhir seperti ini? Jika kita tidak serakah dulu, dan tidak memaksa Victoria bercerai lalu menikah lagi, kita masih bisa hidup berkecukupan. Budi, ayo kita cari Victoria. Dan minta maaf padanya. Halo, apakah Ibu Victoria ada di sini? Apakah Anda mencari Bapak Arif dan Ibu Victoria? Bulan lalu, mereka memindahkan perusahaan ke luar negeri. Saya dengar seluruh keluarga mereka beremigrasi dan tidak pernah kembali. Mereka beremigrasi? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa pergi begitu saja, tanpa pamit sekalipun? Sudah berakhir. Kita benar-benar hancur sekarang. Kita tidak akan pernah menemukannya lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa nomor dan coba lagi. Andai saja dulu aku tidak serakah. Aku bisa seperti orang-orang ini, hidup dengan layak. Andai saja aku lebih baik pada Victoria, dan lebih peduli padanya, kita tidak akan berakhir seperti ini. Ibu, istirahatlah. Jangan berlebihan. Aku baik-baik saja. Melihat sayuran ini tumbuh subur membuatku bahagia. Kamu sangat perhatian. Kamu bahkan menyisihkan lahan kebun yang besar ini untukku. Sayang, kita mendapatkan kontrak cabang internasional. Bisnis renovasi kita sekarang mencakup seluruh pantai barat. Bagus sekali. Selama beberapa tahun terakhir, kita tumbuh selangkah demi selangkah, dan akhirnya menemukan pijakan di sini. Kita melakukannya bersama. Dulu, Memindahkan kantor pusat kita dari kampung halaman ke sini pasti keputusan yang tepat. Menjauh dari semua drama itu, kita bisa fokus membangun bisnis kita. Kalau kalian berdua baik-baik saja, aku bisa tenang. Bisa menikmati masa tuaku bersamamu adalah semua yang kuminta.